Perkenalkan, nama saya Angelina Hutrindah Tamapu dengan NIM 2241146. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah destilasi dan definisi destilasi. Destilasi pertama kali ditemukan oleh kimiawan Yunani sekitar abad pertama Masehi dan dipicu oleh tingginya permintaan akan spiritus, di mana Hipatia dipercaya telah menemukan rangkaian alat untuk destilasi, dan Zosimus menggambarkan secara akurat tentang proses destilasi pada sekitar abad ke-4 Masehi. Bentuk modern destilasi pertama kali ditemukan oleh ahli-ahli kimia Islam pada masa Kekhalifan Abbasiyah, terutama Al-Razi, melalui pemisahan alkohol menjadi senyawa relatif murni menggunakan alat alembik. Alat alembik ini dikembangkan lagi oleh Al-Razi menjadi inspirasi bagi rancangan destilasi skala mikro seperti Hickman Stillhead. Kedua, Jabir Ibnu Hayyan menulis tentang uap anggur yang dapat terbakar dan menemukan banyak peralatan serta proses kimia yang masih dipakai. Dan yang ketiga, Al-Kindi. Al-Kindi juga telah menguraikan teknik penyulingan dengan jelas. Salah satunya yaitu penerapan dari destilasi, yaitu pemisahan minyak mentah menjadi bagian-bagian untuk penggunaan khusus seperti transportasi, pembangkit listrik, dan pemanas. Berikut definisi destilasi. Destilasi ini adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap, di mana zat cair dipanaskan hingga titik didihnya, serta mengalirkan uap ke dalam alat pendingin atau kondensor, dan mengumpulkan hasil pengembunan sebagai zat cair. Pada kondensor ini digunakan air yang mengalir sebagai pendingin. Perkenalkan, nama saya Aprilia Intan Lawo dengan NIM 2241149. Saya akan menjelaskan tentang destilasi vakum dan destilasi uap. Destilasi vakum merupakan destilasi yang dilakukan dengan cara cairan diuap pada tekanan rendah. Alat destilasi vakum terdiri dari beberapa komponen utama seperti labu destilasi, termometer, kondensor, labu distilat, dan spiritus. Labu destilasi adalah tempat di mana campuran yang akan dipisahkan lalu dipanaskan. Termometer digunakan untuk menyatu suhu cairan. Kondensor mengubah uap menjadi cairan kembali. Labu distilat adalah tempat menyimpan cairan yang akan dikondensasi. Spiritus digunakan untuk memanaskan campuran yang akan dipisahkan. Proses destilasi vakum dilakukan dengan cara memanaskan campuran yang akan dipisahkan hingga mencapai titik didih komponen dengan titik didih terendah. Uap yang dihasilkan kemudian dikondensasi kembali menjadi cairan dan ditampung dalam kolektor. Tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer
memungkinkan untuk memisahkan komponen-komponen yang memiliki titik didih tinggi atau yang tidak stabil pada tekanan atmosfer biasa. Destilasi uap. Destilasi uap dilakukan untuk memisahkan komponen campuran pada temperatur lebih rendah dari titik didih normalnya. Dua cara melakukan destilasi uap: cara melakukan destilasi uap dan cara mendidihkan senyawa. Alat-alat yang digunakan pada destilasi uap: yang pertama, labu destilasi, tempat untuk wadah cairan yang ingin dipisahkan. Yang kedua, termometer, berfungsi untuk memisahkan suhu cairan. Yang ketiga, kondensor. Saat zat telah menguap, hasil uap tersebut akan dimasukkan ke kondensor untuk mengubah uap menjadi cairan. Labu distilat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cairan dari kondensor. Spiritus berfungsi untuk memanaskan zat cairan yang akan dipisahkan. Shalom, perkenalkan nama saya Abner Absoloriaka dari kelas Farmasi E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis destilasi. Yang pertama, destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan destilasi sederhana. Destilasi azeotrop dengan menguapkan zat cair tanpa perubahan komposisi. Destilasi ini sering juga digunakan dalam proses isolasi komponen, pemekatan larutan, dan juga pemurnian komponen cair. Azeotrop adalah campuran komponen kimia yang memiliki komposisi identik pada fase liquid dan vapor dalam kesetimbangan. Ini terjadi karena interaksi molekular antara komponen kimia yang berbeda. Yang berikut, destilasi ekstraktif. Destilasi ekstraktif merupakan proses pemisahan campuran yang terkendala titik azeotrop dengan menambahkan zat ketiga yang bersifat non-volatil dan biasanya disebut juga sebagai solvent atau entrainer. Destilasi ini mirip dengan destilasi azeotropik karena melibatkan penambahan senyawa untuk mempermudah pemisahan, menggunakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa target dengan baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Swan dengan NIM 224111144. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait prinsip kerja destilasi, di mana secara umum destilasi yaitu pemurnian cairan dengan penguapan, di mana cairan tersebut dipanaskan dengan titik didih tertentu menjadi uap, dan kemudian uap tersebut akan didinginkan menjadi cairan. Nah, proses secara sederhananya di mana sampel dimasukkan ke dalam labu bulat, dipanaskan dengan titik didih tertentu hingga terbentuk uap. Nah, uap air tersebut akan mengikat kandungan aktif dari sampel, kemudian uap dan kandungan aktif tersebut akan menuju kondensor. Nah, di dalam kondensor, uap-uap air tersebut akan didinginkan oleh adanya air, sehingga perubahan dari uap atau bentuk gas menjadi titik-titik cairan dan keluar sebagai destilat. Nah, proses tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga air yang berada di labu bulat hampir habis. Saya akan melanjutkan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi. Di sini ada 4, yaitu ada suhu, ada waktu, pengaruh ukuran bahan, dan metode destilasi. Nah, suhu itu sangat berperan penting dalam destilasi karena mempengaruhi titik didih komponen-komponen dalam campuran, di mana semakin tinggi suhu, semakin cepat komponen-komponen tersebut menguap. Misalnya pada suhu yang lebih tinggi, komponen-komponen dengan titik didih lebih rendah akan terpisah lebih awal, sedangkan komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah kemudian.
pengaruh waktu. Nah, yang kedua, pengaruh waktu. Nah, waktu juga berperan penting dalam jumlah dan kualitas hasil yang dihasilkan, di mana semakin lama waktu destilasi, makin banyak waktu yang diberikan bagi komponen-komponen untuk menguap dan kemudian terkondensasi. Namun, ada batasan di mana setelah waktu tertentu, jumlah komponen yang terdestilasi mungkin tidak signifikan lagi. Yang ketiga, ada ukuran bahan, di mana ukuran bahan juga mempengaruhi proses destilasi. Nah, bahan dengan ukuran yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang besar. Hal tersebut memungkinkan akses yang lebih baik untuk penguapan komponen-komponen. Dalam beberapa kasus, pengecilan ukuran bahan dapat meningkatkan rendemen dan efisiensi destilasi. Dan yang keempat, ada metode destilasi. Nah, metode destilasi yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil destilasi, yaitu ada beberapa metode destilasi yang umumnya digunakan, contohnya seperti destilasi fraksional, destilasi uap, destilasi air, dan destilasi lainnya. Nah, masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri. Misalnya, dalam destilasi uap, uap panas digunakan untuk mengekstraksi komponen-komponen dari bahan. Sementara dalam destilasi air, bahan langsung kontak dengan air yang dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardis Arisani Tersia Batu dengan NIM 224111150. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode destilasi, kekurangan dan kelebihan dari metode destilasi. Yang pertama adalah kelebihan metode destilasi. Yang pertama, efektif untuk pemisahan campuran. Destilasi sangat efektif untuk memisahkan komponen-komponen dengan perbedaan titik didih yang signifikan, misalnya pemisahan alkohol dan air. Yang kedua, kualitas produk tinggi. Destilasi dapat menghasilkan produk dengan tingkat kemurnian yang tinggi, terutama dalam destilasi fraksional yang sering digunakan dalam industri minyak bumi. Yang ketiga, proses berkelanjutan. Metode ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam skala industri, memungkinkan pemisahan dalam jumlah besar tanpa perlu menghentikan proses. Selanjutnya, kekurangan metode destilasi, yaitu konsumsi energi tinggi atau proses destilasi memerlukan banyak energi, terutama panas, untuk memanaskan campuran hingga titik didih komponen-komponennya. Selain itu, biaya operasionalnya tinggi. Selain energi, destilasi juga membutuhkan peralatan khusus seperti kolom destilasi, kondensor, dan boiler yang dapat menjadi mahal dalam hal biaya pembelian dan pemeliharaan. Yang ketiga, tidak efektif untuk campuran dengan titik didih dekat. Jika komponen-komponen dalam campuran memiliki titik didih yang sangat dekat, pemisahan menjadi kurang efektif dan memerlukan destilasi berulang atau metode tambahan. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk destilasi. Yang pertama adalah labo destilasi, digunakan sebagai tempat untuk campuran zat yang akan dipisahkan dan menguapkan zat dengan titik didih lebih rendah terlebih dahulu. Selanjutnya, termometer digunakan untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan yang diinginkan untuk memperoleh destilat murni. Berikut adalah kondensor, berfungsi untuk mendinginkan uap etanol pada siklus destilasi dari alat destilator bioetanol. Metode yang digunakan meliputi studi literatur.
analisa kebutuhan teknis, proses perencanaan, proses simulasi, gambar kerja, proses pembuatan, dan proses pengujian kondensor. Yang berikut adalah Erlenmeyer dengan tutup gelas digunakan untuk mengumpulkan alat ekstraksi, destilasi, dan lain sebagainya. Jenis labu tersebut biasanya dipakai pada titrasi yang larutannya mudah menguap. Yang berikut adalah heating mantel atau isomantel. Adalah salah satu peralatan alat laboratorium yang digunakan untuk menerapkan ke wadah bertujuan untuk melakukan proses destilasi atau memisahkan cairan bahan kimia dengan menggunakan panas. Yang berikut adalah sistem pendingin. Sistem pendingin atau refrigeration adalah proses perpindahan panas dari suatu benda yang lain. Karena adanya sistem perpindahan panas, maka benda melepaskan panas akan menjadi dingin, sementara benda yang menyerap panas suhunya akan naik.